Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah diberikannya waktu dan kesempatan untuk kelompok kami memaparkan materi. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya selaku moderator bernama Akbar Rifki Ferdiansyah dengan NIM 103. Selanjutnya ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desapti Wahyuningsih dengan NIM 075. Saya Hanifah Milang Saraswati dengan 092. Izin memperkenalkan diri. Aku Farid Maulana Yusuf dengan NIM 080. Selanjutnya ada saya Ahmad Adi Yustianto dengan NIM 09. Bisa kita lanjutkan ke pemaparan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Hanifah Milang Saraswati dengan 092 izin memaparkan materi work permit atau izin kerja mengacu pada sistem manajemen yang digunakan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efisien. Work permit ini mempunyai tujuan untuk menyatakan bahwa kondisi tempat di mana pekerjaan akan dilakukan sudah safety dan juga diketahui identifikasi bahaya tahap awal serta tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pekerja serta peralatan bekerja yang mereka gunakan. Untuk jenis izin kerja ditentukan berdasarkan sifat pekerjaan yang akan dilakukan dan bahaya yang harus dikontrol atau dihilangkan. Jenis-jenis work dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hot work permit yang merupakan perizinan yang diperlukan apabila akan melaksanakan pekerjaan panas atau pekerjaan yang memerlukan api terbuka atau berapi. Untuk contohnya sendiri, pengawasan, pemotongan berat api, pengeboran lahan, dan sandblasting. Kemudian ada cold work permit merupakan standar perizinan yang diperlukan apabila akan melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan perbaikan, pemeliharaan, atau konstruksi yang sifatnya tidak rutin dan tidak menggunakan peralatan yang dapat menimbulkan api terbuka atau sumber nyala. Contohnya sendiri pengecatan, pekerjaan bangunan, dan pekerjaan sosial. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada confined space entry permit, di mana perizinan ini bakal diperlukan apabila pekerjaan, baik seluruh atau sebagian tubuhnya harus memasuki dan melakukan pekerjaan di ruang kecil, sempit, terbatas, ruang geraknya, atau ruang tertutup, seperti bejana atau vessel, silo tangki, bak, pit, lubang galian dengan kedalaman lebih dari 1,3 meter, atau saluran tertutup lain terdapat gas, debu, uap, atau foam yang berbahaya. Nah, izin kerja ini sendiri itu meliputi izin untuk melakukan pekerjaan di ruang terbatas saja. Lalu apabila dalam ruang terbatas pekerjaan akan melakukan pekerjaan panas atau dingin, maka akan diperlukan seperti work permit yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, seperti hot work permit atau cold work permit. Lalu ada electrical work permit, di mana perizinan ini diperlukan apabila akan melakukan perbaikan, pemeliharaan, atau pemeriksaan yang berhubungan dengan kelistrikan atau instrumen yang berpotensi memiliki risiko bahaya terhadap sengatan listrik. Contohnya perbaikan atau pemasangan dari kontraktor, relay panel atau power supply, dan peralatan kontrol dan lain-lain. Lalu ada special permit, di mana special permit ini merupakan standar perizinan yang sangat diperlukan apabila melaksanakan pekerjaan yang secara langsung melibatkan diri kita pada kondisi yang sangat berbahaya, seperti bekerja dengan ancaman bahan radioaktif, bekerja di ketinggian, bekerja pada penggalian, lockout and take out, atau melaksanakan pekerjaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi lainnya. Lalu bagaimana cara mendapatkan work permit?
Yang pertama ini ya temporary work permit, di mana seperti namanya sendiri itu yang berarti kan sementara atau temporary work permit merupakan dokumen yang diberikan kepada karyawan asing yang memasuki suatu negara untuk pekerjaan selama jangka waktu tertentu. Nah, dokumen ini bersifat sementara seperti namanya barusan, sehingga tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang terlalu lama atau bersifat tidak terbatas. Biasanya dokumen ini pun diberikan kepada karyawan asing atau WNA atau tenaga ahli yang dikontrak perusahaan. Namun visa, kata kerja yang sama juga dapat diberikan kepada tenaga kerja dengan kategori-kategori sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja untuk acara khusus. Yang kedua, karyawan yang dipindahkan dari cabang perusahaan di negara lain. Yang ketiga, pekerjaan yang terikat perjanjian perdagangan bebas. Yang keempat, pengunjung pendidikan khusus. Kelima, atlet asing yang akan bertanding dengan negara tujuan. Dan keenam, pekerja seni yang akan tampil di negara tujuan. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan yang telah dipaparkan rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan. Yang kedua yaitu ada permanent work permit. Sebaliknya, permanent work permit merupakan dokumen yang diberikan kepada karyawan asing yang akan bekerja secara tetap di sebuah negara. Terdapat beberapa kategori seorang warga negara asing bisa mendapatkan dokumen ini. Yang pertama itu orang dengan kemampuan luar biasa dengan ilmu pengetahuan, seni, pendidikan, bisnis atau atletik. Kemudian ada pendidik atau peneliti yang luar biasa, manajer atau eksekutif multinasional, profesional yang memegang gelar atau sertifikasi keahlian khusus. Kemudian yang ketiga itu ada open work permit. Selain visa kerja sementara dan permanen, beberapa negara juga memberlakukan open work permit. Open work permit ini adalah visa kerja yang tidak spesifik pada pekerjaan tertentu, sehingga ketika mengajukan permohonan untuk visa ini karyawan tidak diwajibkan untuk memperlihatkan bukti bahwa ia telah mendapatkan offering letter dari perusahaan di negara tujuan. Dokumen ini umumnya digunakan oleh pekerja freelance asing yang ingin bekerja di sebuah negara. Kemudian ada prinsip-prinsip work permit. Yang pertama itu bahaya-bahaya yang ada dari pekerjaan rutin harus dikendalikan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman tanpa izin kerja. Kemudian yang kedua, tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan operasi kerja yang aman harus ditentukan. Kemudian yang ketiga itu izin kerja diterapkan pada siapapun di lapangan termasuk kontraktor. Yang keempat yaitu informasi yang diberikan dalam izin kerja harus rinci, detail dan akurat, serta harus menyertakan yang pertama itu nama pekerja, yang kedua lokasi pekerjaan dan deskripsi peralatan untuk pekerjaan yang akan dilakukan, yang ketiga itu ada daftar potensi bahaya dan daftar persiapan, seperti kelengkapan peralatan yang digunakan, pengujian atmosfer, isolasi sumber energi berbahaya, dan lain-lain. Kemudian ada urutan prosedur kerja aman dan tindakan pencegahan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu ada masa berlaku izin kerja. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Izin melanjutkan. Kemudian poin selanjutnya, izin kerja diberikan sampai pekerjaan diselesaikan atau dibatalkan oleh pekerja yang mengajukan atau pekerja yang ditunjuk oleh manajemen untuk mengambil alih tanggung jawab. Biasanya di akhir shift. Kemudian poin selanjutnya, jika pekerjaan yang direncanakan harus diubah, izin kerja yang ada harus dibatalkan dan membuat izin kerja baru. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab dalam rencana kerja harus digambarkan dalam setiap situasi. Terima kasih. Kemudian pula di sini ada contoh form work permit yang mungkin bisa dilihat oleh rekan-rekan semua. Saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.